Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepedulian Adis Jateng, salam kepedulian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini, sahabat kebetulan semuanya, kita bisa menyapa kembali, kita bisa berkumpul kembali, insya Allah dalam program terbaru Adis Jateng, apalagi kalau bukan Amil Talks. Insya Allah program ini akan membahas terkait dengan hal-hal yang bersifat keamilan ataupun dunia-dunia perzakatan ataupun dunia-dunia filantropi. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian, insya Allah saya ditemani dan akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan topik-topik yang berkaitan dengan hal-hal keamilan ataupun hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Siapa lagi kalau bukan Pak Bagas Laksono. Selamat pagi Pak Bagas. Pagi Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Makin bugar ya Pak ya. Insyaallah. Harus tetap semangat Mas. Harus tetap semangat Pak. Wah, insyaallah. Ya, sahabat kepedulian Jateng, insyaallah di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal keamilan Pak Bagas. Keamilan. Karena mungkin barangkali sahabat ataupun banyak orang-orang yang mungkin menganggap bahwa amil adalah pekerjaan atau mungkin hal-hal yang yang mengurusi hal-hal yang bersifatnya zakat ataupun dunia filantropi saja. Padahal lebih luas daripada itu ya Pak Bagas. Amil juga kemudian yang kemudian mengurusi banyak hal, terutama topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah topik kemanusiaan. Dimana kita tahu Pak Bagas bahwa di Indonesia sendiri ataupun mungkin akhir-akhir ini sahabat juga kemudian pasti sudah sering mendengar barangkali ada bencana ataupun ada hal-hal yang topik-topik serupa seperti itu, gempa bumi, kemudian kemarin erupsi Semeru begitu Pak Bagas ya, terus kemudian banjir bandang barangkali yang saat ini mungkin masih ada. Nah, Amil juga kemudian mempunyai kewajiban untuk terjun ke ranah tersebut begitu Pak Bagas ya. Mungkin barangkali dari Pak Bagas juga bisa memberikan tanggapan sebenarnya seberapa luaskah sih Amil mampu untuk kemudian bisa menjangkau ranah-ranah yang sifatnya tadi kemanusiaan dan lain sebagainya begitu Pak Bagas. Oke. Ini langsung saja Mas Fri. Baik, terima kasih Mas Fri. Terima kasih sudah diundang ke Amil Talk ini. Ya. Mau tidak mau kita memang harus banyak terus membuka literasi tentang dunia keamilan, dunia zakat dan sebagainya. Terus terang kita sebagai amil yang punya banyak peran ya di dunia filantropi, tidak hanya sebagai pengumpul zakat atau orang yang kemudian mensosialisasikan tentang zakat, infak dan sedekah ataupun yang lainnya. Tapi tentunya kita sebagai amil juga menjadi satu bagian yang tidak terlepaskan dari sebuah urgensi lembaga atau visi misi lembaga yang memang kemudian harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerjanya, kemudian tujuan dan visi misi lembaga tersebut. Amil sendiri punya peran banyak, tidak hanya kemudian kita mensiarkan tentang zakat, infak, sedekah, bagaimana berbagi itu lebih punya nilai manfaat yang lebih. Tapi tentunya banyak hal di sini yang tentunya amil itu punya peran lain dalam hal bagaimana kita terjun ke masyarakat, bagaimana kita punya respon yang cepat ketika ada isu-isu sosial kemanusiaan, ada kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan maupun isu-isu kemanusiaan, bahkan tidak hanya di lokal daerah tersebut tapi bisa ke internasional seperti itu. Nah, peran-peran amil memang saat ini cukup luas. Definisinya tidak hanya seputar bagaimana kita mengambil zakat, mencatat, mengelola, menyalurkan dan kemudian melaporkan, tidak hanya itu. Tapi bagaimana supaya kita memberikan edukasi kepada para musaki, kepada para agnia, kepada para dermawan, para donatur, itu apa sih sebenarnya peran amil saat ini gitu kan. Jadi bagaimana amil itu melaporkan kemudian atau memberikan sebuah edukasi yang lebih bahwa
ini loh donasi, ini loh hasil zakat yang dititipkan kepada sebuah lembaga itu kemudian bisa menjadi nilai manfaat yang lebih luas sifatnya seperti itu. Nah kemudian kalaupun saat ini kita menghadapi beberapa kejadian ya yang memang mau tidak mau kita dituntut untuk kemudian terlibat dalam kepedulian ya, kita harus ekstra memberikan sebuah pelayanan, memberikan sebuah informasi bagaimana supaya para donatur, para adminnya ini tergerak hatinya untuk kemudian bersama-sama meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, seperti sekarang terjadi di Semeru, bagaimana kita kemudian harus punya peran lebih. Seperti kemarin kita juga bisa langsung turun ke lapangan secepat mungkin, karena memang sebagai misi Les Jateng sendiri berusaha menjadi las yang terdepan dan terpercaya seperti itu. Nah, memberikan pelayanan terbaik. Yang terbaik kepada umat seperti itu. Nah, tentunya peran-peran amil kita di Les Jateng itu sendiri juga memang harus benar-benar kita pegang teguh ya, benar-benar kita perkuat juga. Jadi bagaimana kita menanggapi respon tercepat kita seperti apa sih gitu ya. Nah, bagaimana kita kemudian merespon setiap kejadian di negeri ini yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Jadi sebisa mungkin kita memberikan sebuah kontribusi terbaik kita seperti apa. Siap. Seperti itu kurang lebih Mas. Jadi peran-peran amil tidak sebatas di lingkup kecil kita siarkan tentang zakat, kemudian kewajiban berzakat itu, tapi bagaimana ini loh zakatnya para muzaki itu diberikan kemana, ke siapa, kemudian di daerah mana itu ada yang membutuhkan. Tidak hanya di kebencanaan ya, tentunya di isu-isu sosial kemanusiaan saat ini di Indonesia itu kan terdampak pandemi sampai sekarang itu masih cukup banyak yang kemudian tingkat kemiskinannya pun juga semakin mungkin ada beberapa yang bertambah dan sebagainya karena kondisi pandemi kemarin yang berdampak signifikan juga di sektor ekonomi seperti itu. Berarti memang luas ya Pak ya tugas seorang amil itu juga ya, kita juga tidak hanya kemudian kita berkecimpung zakat lulus itu akan sedekah dan sebagainya, tapi luas juga ya tentang kemanusiaan dan sifatnya mungkin urgent juga ya Pak ya, apalagi di kesempatan baru-baru ini Pak ya. Iya betul Mas. Jadi kita diuji bagaimana respon cepat kita, bagaimana kita menanggapi ya kejadian yang saat ini terjadi seperti itu. Oh ya, sekedar informasi sahabat kemuliaan semuanya, Pak Bagas ini selain beliau sebagai amil yang berpengalaman insya Allah ya Pak ya, Masya Allah cukup senior, belajar juga Mas. Masya Allah. Masih belajar banyak dari teman-teman semuanya di juga sebenarnya. Amil itu tidak habis ilmunya sebenarnya. Jadi masih banyak harus di-upgrade. Saya sendiri masih jauh sebenarnya Mas. Bicara masalah keamilan, saya sendiri masih banyak kekurangan, tapi tentunya bagaimana kita kemudian terus menambah literasi kita, menambah pengetahuan kita tentang dunia perzakatan, keamilan itu cukup penting ya, karena kita berada di salah satu lingkup sebuah lembaga yang memang bergerak dalam mengurusi dan mensiarkan tentang zakat, infak, sedekah maupun jenis donasi yang lain seperti itu. Intinya nggak berhenti belajar gitu ya Pak ya. Iya. Yoi. Ya, Pak Bagas ini juga merupakan mungkin bahasanya koordinator relawan ya Pak ya, terutama di akhir-akhir ini ya Pak ya di Semeru seperti itu ya Pak ya. Kalau teman-teman juga mengikuti begitu ya perkembangan di teman-teman di Semeru, Pak Bagas ini merupakan salah satu tokoh penting di Les Jateng yang kemudian mengkoordinatori atau ibaratnya menghandle teman-teman yang mungkin terjun di sana dan sebagainya. Insyaallah. Kalau tokoh penting bukan. Insyaallah. Mungkin lebih kepada bagaimana kita bersama-sama sebenarnya untuk memberikan semangat kepada teman-teman amil yang lain. Bahkan mungkin tidak hanya di Les Jateng ya. Saya pikir ke dunia kerelawanan, dunia kemudian tentang filantropi, bagaimana kita menjadi seorang amil yang punya sense, punya sifat kepekaan terhadap isu-isu yang sedang terjadi di masyarakat dan bagaimana kita meresponnya seperti itu, lebih ke itu. Alhamdulillah ketika kita memberikan sebuah gambaran atau contoh yang
real kepada teman-teman amil yang lain itu insya Allah menambah semangat juga. Iya. Oh ternyata ini ya dunia kerelawanan. Iya, Kita betul. terjun langsung ke apa namanya, ke lokasi bencana dan kita sebagainya. melihat kondisi sekitar ya terjadi memang ya Pak ya. Ya, Mas Pri juga kan terlibat kita Masya Allah. ya. Bagian belakang layarnya itu kan dengan Mas Pri. Alhamdulillah. Ya, akhirnya tahu kan ya bagaimana benar sekali, dunia, Pak. kebencanaan, kerelawanan secara seperti apa. Dan alhamdulillah teman-teman juga punya respon yang baik ketika kita memang berikan sebuah contoh ya, membuatkan sebuah contoh tindakan real di lapangan dan kemudian itu pun menjadi sebuah apa namanya Mungkin pemicu ya Pak pemicu ya. gitu ya, Semangat juga ya. semangat juga bagi para donatur juga sama. Iya, benar Donatur pun sekali, juga Pak. tergerak gitu kan ketika oh iya ternyata kita punya aksi yang real di lapangan, kita punya aksi yang nyata di lapangan ketika ada isu kebencanaan yang saat ini terjadi seperti Ya, itu. benar sekali. Berarti memang amil itu juga punya peran ya Pak ya, punya kewajiban untuk tadi ya hal-hal yang bersifat sosial, kemanusiaan, Betul. bencana dan sebagainya. Oke, menarik sekali sahabat kalian semuanya. Dan ini Pak, ngomong-ngomong soal bencana, ngomong-ngomong soal kemanusiaan, pastinya Pak Bagas ini juga sudah sangat berpengalaman barangkali Pak dalam dunia ataupun ketika terjun langsung ke dalam lokasi ketika ada bencana dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sih Pak, sudah pernah berapa kali, terus kemudian sudah pernah kemana saja, dan barangkali ada cerita-cerita menarik juga yang bisa kita sharingkan juga ke teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Jadi saya bergabung di Lais Jateng ini dari tahun 2009. Insya Allah. Akhir ya. Masih SD tuh Pak. 9 itu saya sudah gabung dan Iya. memang kemudian saya belajar banyak dari Lais Jateng. Saat itu Lais Jateng tidak belum seperti sekarang ya, punya banyak armada ambulan dan sebagainya. Iya. Ya, itu kan baru satu waktu itu. Baru satu Pak. Saya masih ingat dan ambulan itu ambulan yang sudah jadul ya. Insya Allah. Masih ada sekarang Pak? Masih ada. Aduh, Kalau aduh. mau dibuat monumen atau museum Aduh. monumennya Lais Jateng tuh Iya masuk. iya iya. Jadi kenangannya waktu itu di tahun 2010 terjadi erupsi Merapi, Mas. Erupsi Merapi cukup besar itu ya. Gempa di Jogja dan erupsi Merapi itu kan cukup banyak korban jiwa juga, kemudian banyak korban materi juga yang kemudian diterima oleh masyarakat di sekitar lereng Merapi. Iya benar. Nah, itu pertama kali kemudian kita memang terjun langsung. Waktu itu kita ya sempet ragu-ragu ya, kita punya apa gitu. Ambulan baru satu ya Pak ya? Ambulan cuma satu armada itu, saya masih ingat. Iya, Itu iya, pun harus, kalau jenisnya tuh jenis ambulan L300 yang masih jadul itu. Veteran ya Pak ya? Kalau di setirnya masih berat gitu kan. Dan alhamdulillah tapi itu punya peran besar untuk kemudian kita punya ambulan 10 armada sekarang ini. Masya Allah. Karena dari situ lahirlah kemudian teman-teman di Lais Jateng ini semangat untuk menghimpun donasi, menyampaikan kepada para donatur bahwa aset sosial seperti ambulan itu sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Dengan keminiman apa namanya alat resources yang ada di Lais Jateng itu, dengan satu ambulan saja bahkan ada satu tambahan plus satu mobil itu kalau nggak salah, satu mobil operasional. Dan kemudian belum ada nih kamera-kamera yang bisa men-shoot beberapa agenda-agenda kita di lapangan. Iya benar. Jadi terdokumentasi pun belum sebaik sekarang ya untuk melaporkan. Tapi alhamdulillah dari situ bangkitlah kemudian kita memang menjadi sebuah lembaga yang punya entitas, punya divisi khusus kebencanaan yang bisa kemudian merespon cepat setiap kejadian yang ada, Mas. Seperti itu. Benar-benar. Insya Allah. Gitu, Mas. Nah kira-kira pas bencana nih Pak Mas, ya pas kita terjun, pas mungkin Pak Bagas dan juga rekan-rekan terjun ke lokasi itu, ada nggak sih mungkin cerita barangkali sama penyintas, sama korban, mungkin dari mereka ada yang menceritakan mungkin membuat saya pilu gitu rasanya kok kasihan sekali. Ya sebenarnya banyak cerita di lapangan ya kalau kita ketemu dengan para korban, penyintas bencana dan sebagainya ya, pengungsi ya. Satu sisi juga membuat terenyuh kita ketika kita memang terjun langsung, Mas. Jadi feel kita untuk menyampaikan kepada donatur pun merasa lebih
lebih ini ya kebawa. Ya karena kita secara menemui suasana. langsung Kita ya. menemui langsung dan kita berada di lokasi tersebut gitu. Iya benar sekali Pak. Dan secara kita menyampaikan reportnya, menyampaikan kondisi terkininya itu juga ya kita merasa kita bagian dari penyintas tersebut juga. Iya. Jadi feelnya pun dapat. Jadi beberapa kalau saya menceritakan ya cukup sedih juga ya ketika mungkin kalau saudara kita yang terdampak langsung itu bercerita gitu. Korban ini kemudian kehilangan tempat tinggal, dia kehilangan keluarganya untuk anak-anak yatim misalnya seperti itu. Dia butuh sekolah lagi. Kita menyiapkan itu gitu kan. Jadi pernah kita menawarkan juga nih ke para pengungsi di Lombok waktu sama di Palu, kalau berkenan memang si anak ini mondok di pesantrennya Les Jateng, saya kira sangat bisa gitu. Silahkan ya Pak ya. Ya tapi memang itu kan kita menawarkan jika memang ada kita siap ke sana seperti itu. Bahkan kemudian kita juga terkait dengan tempat tinggal hunian sementara itu juga kita punya kontribusi besar. Tapi kita juga punya tidak sendiri ya Mas, kita kerjasama semua mitra donatur, kemudian mitra lokal di lapangan sana yang memang banyak membantu untuk memberikan meminjamkan lahan sementara dan sebagainya. Dulu paling lama berapa hari Pak masuk atau terjun itu? Sampai saya paling lama itu di Palu dan di Lombok. Di Lombok itu saya sempat 2 kali bolak-balik ya, 2 kali rolling. Di Palu tuh kalau nggak salah malah 3 kali itu. 4 kali sampai ya minimal sekali ke sana 10 hari lah. Masya Allah. Minimal 10 sampai 5 sampai 10 hari. Kalau diakumulasi sebulan kurang ya Pak ya. Ya itulah tantangannya. Memang Amil itu ya ketika seperti itu alhamdulillah keluarga support jadi keluarga itu kemudian sudah memahami bagaimana kerja atau mungkin pola kerja seorang Amil atau yang mungkin kita yang ada di dunia filantropi itu seperti apa. Nah itu tuh memang kalau sudah berkeluarga itu memang ya challenge dan tantangannya lebih besar Mas. Karena kita harus meninggalkan keluarga di rumah, kemudian kita juga harus berpikir lebih panjang lagi ya, kemudian ini gimana nih besok anak saya yang di sekolah, kemudian dan istri nggak ada yang antar jemput atau sebagainya. Nah itu kan kemudian jadi salah satu tantangan. Tapi bagaimanapun di luar sana ada yang membutuhkan kita. Nah itu yang alhamdulillah untuk keluarga saya sendiri alhamdulillah mensupport setiap apa yang menjadi tugas-tugas penting di kehamilan, bahkan itu di keramanan seperti itu. Semakin menarik sahabat keluarganya, mungkin monggo Pak bisa disambi dulu. Oke, siap. Insyaallah. Ini dulu ini sponsor. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, semakin menarik perbincangan kita di hari ini. Dan kalau tadi Pak kita juga di awal sempat menyinggung soal Semeru. Dan sahabat juga tadi sering denger di awal kita menyinggung Semeru. Terakhir kita juga bahkan sampai saat ini Pak ya, kita juga masih mengirimkan relawan, mengirimkan bantuan juga. Dan Pak Bagas juga sempat ke sana ya Pak ya. Betul, Pas kemarin ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak ke teman-teman semuanya, sharing ke teman-teman semuanya pengalaman ketika di sana Pak. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya untuk kemudian memberikan respon cepat dengan bencana Semeru yang terjadi beberapa hari yang lalu di tanggal 5 kalau nggak salah ya, tanggal 4 itu 4 pas ya, Sabtunya pas erupsi ya. Tanggal 4 itu kita tanggal 5 sudah di lokasi dan sudah menemukan satu regu relawan yang dikomandoi oleh Java Rescue dan sampai hari ini masih terus sampai dengan kloter ketiga gitu ya. Saya masuk kloter kedua kemarin Mas. Kloter kedua dan kita masuk kloter ketiga sampai dengan kita merencanakan kebetulan mudah-mudahan insya Allah sampai dengan masa recovery kita masih terus bisa memberikan kontribusi terbaik terkait dengan aksi kita, kemudian giat kita di sana ya kita terus berkoordinasi dengan BPBD setempat bagaimana upaya-upaya terbaik dalam penanganan bencana di Semeru. Kemudian kita juga masih menggiat keberangkatan truk kemanusiaan, bantuan kemanusiaan yang akan kita kirimkan insya Allah hari Senin besok Mas, tanggal 20 Desember gitu kan. Kita alhamdulillah diberikan izin, kita akan berangkatkan dari kota Salatiga di
pendopo rumah dinas wali kota Salatiga. Nanti kita berangkat langsung di pusat kota Salatiga mengirimkan bantuan logistik ke Semeru. Itu untuk tahap pertama. Kita punya target bisa mengirimkan beberapa tahapan bantuan ke para penyintas di Semeru. Karena memang ini sudah menjadi agenda rutin juga bagi LES Jateng untuk kemudian memberikan kontribusi terbaiknya ketika ada musibah di negeri ini. Kita berharapnya tidak ada musibah ya. Tapi tentunya ketika memang ada musibah terjadi, kita harus memberikan respon terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, truk kemanusiaan ini menjadi truk kemanusiaan yang ke-8 kalau saya nggak keliru ya, ke-8 yang kita kirimkan. Jadi dari dulu di Lombok itu kita sampai 3 kali mengirimkan truk kemanusiaan. Kemudian kita di Palu juga dengan truk kemanusiaan itu sampai 1 kali ya, 51 kali, tapi dengan tonase lebih besar karena memang jaraknya antar pulau cukup jauh juga. Dan kemudian di Banten kemarin terakhir kita ngirim di Banten, kemudian di mana lagi yang akan ini di Semeru ya. Semeru lagi nanti kita akan kirimkan lagi. Kalau boleh tahu sebenarnya yang mungkin saat ini tadi ya Pak paling dibutuhkan oleh masyarakat di Semeru terutama karena memang kalau dengar-dengar dari berita juga bantuan juga sudah cukup melimpah begitu ya Pak. Alhamdulillah. Kabar baiknya itu Mas. Kabar baiknya itu adalah di Indonesia atau di Indonesia ya, orang baiknya tambah banyak. Dan gercep ya Pak ya. Gercep. Jadi orang Indonesia itu Masya Allah memang dari beberapa hasil survei atau mungkin pemberitaan itu ya, Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia itu bukan isapan jempol ya. Alhamdulillah memang apalagi yang terkena musibah saudara kita sendiri setanah air gitu kan di Semeru, dan tentunya itu menjadi benar-benar bisa kita lihat bagaimana antusiasme masyarakat untuk membantu para korban di sana, yang bahkan kalau saya sampaikan memang logistik di beberapa posko di BPBD baik di kabupaten ataupun kecamatan itu cukup menumpuk dan sangat banyak sekali sampai saat ini yang terkirim ke sana, dan banyak mereka yang berbondong-bondong langsung untuk memberikan bantuannya secara langsung ya Pak ya. Iya, tapi ya akhirnya ya fenomena itu menjadi sebuah pemicu juga dan penyemangat juga bagi saudara kita yang lain yang memang mampu untuk memberikan bantuan terbaiknya. Dan saya pikir kita kembali kepada urgensinya mereka, para donatur, para dermawan ini memang berniat baik. Pun yang saat ini juga dilakukan oleh Jateng begitu ya. Dengan insya Allah mengirimkan truk kemanusiaan secara bertahap dan juga bantuan untuk recovery, nafas panjang, dan ya jangka panjang. Jangka panjang. Tentunya kan masa recovery itu tidak 1-2 bulan selesai Mas, biasanya panjang. Bahkan ada beberapa tempat yang memang dampaknya luas ya, hampir 1 tahun 2 tahun itu baru bisa ini. Karena memang tentunya tidak hanya kita memberikan logistik saja, tapi kita memberikan beberapa expertise di sini dalam hal ini. Tim medis yang berhubungan dengan nanti pelayanan kesehatan, kita akan mobile keliling seperti itu. Kemudian nanti ada mental healing juga ya Pak ya. Betul ya, mental trauma healing. Kemudian untuk anak-anak, lansia ada, jadi kayak semacam psikososialnya itu juga kita lakukan. Kemudian juga nanti ada pendampingan belajar bagi anak-anak terdampak, termasuk juga nanti pendampingan secara akidah ya. Jadi maksudnya kita memberikan spirit motivasi spiritual kepada para penyintas ini supaya nantinya mereka juga punya rasa optimis yang tinggi dan tidak merasa sendiri gitu kan. Dia masih punya Allah di sana, masih punya Allah di atas, yang memang ini menjadi bagian terpenting yang harus mereka pegang, bahwa cobaan itu tidak hanya tidak mereka pikul sendiri. Maksudnya dalam arti ya Allah memberikan cobaan kan tidak di luar kemampuan hambanya ya. Pastinya mereka punya cobaan, diberikan cobaan pastinya mereka bisa melewati itu, dan insya Allah Allah memberikan skenario yang terbaik buat para korban ini. Insya Allah mereka juga mendapatkan hal-hal jika mengambil ibrahnya dan mengambil hikmah dengan baik dari bencana itu. Seperti itu Mas. Amin, insya Allah.
terakhir ini Pak Bagas, insya Allah terakhir. Sebenarnya dari Pak Bagas sendiri ada nggak sih tips ataupun cara supaya teman-teman ini juga tetap maksimal untuk berkontribusi di rumah, maksimal untuk memberikan sesuatu yang terbaik meskipun nggak harus ke lapangan seperti itu Pak Bagas. Ya, Iya, ya sekali lagi memang saya yakin banyak tadi sampaikan Indonesia itu negara paling dermawan ya. Iya. Orang mau memberikan tidak hanya materi, tenaga pun siap gitu ya. Iya, benar. Bahkan saya yakin ketika kita nawarkan ke publik atau ke masyarakat, besok kita dibutuhkan sekian orang untuk ini. Saya yakin yang daftar pasti banyak. Iya. Gitu kan. Apalagi anak muda gitu. Dan tentunya memang itu menjadi salah satu penyemangat juga memang di negeri ini bahwa masih banyak orang-orang baik yang memang bisa kita maksimalkan. Tapi tentunya ketika kita di lokasi bencana itu kita berbicara masalah safety, kita bicara masalah resiko, pengalaman di lapangan itu sangat diperlukan. Saya sendiri tidak begitu punya pengalaman banyak, tapi setidaknya saya terjun langsung itu memang beberapa kali ya di beberapa bencana di Indonesia gitu kan. Tapi memang semuanya ada resikonya gitu kan. Dan jika kita memang tidak siap ya jangan dipaksakan. Tapi kita bisa berkontribusi yang lain ya, kita bisa berdonasi, kita kemudian bisa memberikan bantuan doa, support barang, support logistik, atau kalau kita punya kalian khusus misalnya nih teman-teman medis, beberapa teman-teman ini kontak juga, Mas kapan saya diajak ke sana gitu kan, ya itu memang menjadi bagian tersendiri penyemangat kita. Masya Allah, beberapa dokter itu juga mengontak ya, kemudian bisa diikutkan ke tim medis yang lain jatuh. Beberapa teman-teman di komunitas badut nasional itu juga ada kemarin dari Pekalongan kontak untuk bisa ikut ke lapangan untuk memberikan apa namanya trauma healing kan, trauma healing kepada anak-anak di sana gitu kan. Kemudian ada juga dari beberapa komunitas dongeng, ada dari apa namanya ustadz-ustazah yang pengen ngajar ngaji juga di sana juga ada. Jadi alhamdulillah dari semua aspek itu sebenarnya insya Allah banyak yang kemudian pengen memberikan kontribusi terbaiknya, apa yang dia punya, apa yang dia bisa, apa yang kita mampu saat ini itu ya mereka pengen berikan itu kan. Mereka satu sisi saya punya ini gitu kan, saya pengen berbagi juga seperti itu. Nah itu termasuk yang punya armada pun banyak nih, seputar kemanusiaan nih juga. Alhamdulillah kita kayak kontak salah satu partner kita ya dulu di Mamuju, LSC Express itu kan siap dia mengirimkan berapa armada yang dibutuhkan. Masya Allah. Nah ini kan salah satu kita nih dimudahkan ya ketika niat yang baik itu semua ada jalannya. Truk insya Allah kita digratiskan sampai dengan lokasi. Kemudian ya tidak sedikit itu kalau biaya yang dikeluarkan untuk operasional ya, tapi alhamdulillah dari teman-teman di LSC mensupport secara penuh. Kemudian pemerintah daerah setempat juga memberikan support untuk tempat pelepasan, untuk memberikan apa namanya seremoni dan doa bersama supaya lancar dan dimudahkan seperti itu. Jadi support dari semua kalangan, semua pihak dari tingkat masyarakat paling bawah sampai dengan birokrasi pun juga menjadi salah satu penyemangat kita di Leicester. Dan alhamdulillah semuanya support saling bahu membahu. Kalau kita lihat kan, kalau kita ambil satu persatu ya dari tingkatan musola yang paling kecil itu memberikan kontribusi terbaik, bahkan dari anak-anak TPQ PAUD itu memberikan 1.000, 2.000. Untuk apa sih? Di situ ada kotak untuk peduli semeru. Bahkan nanti sampai komunitas ojol, bikers, ada komunitas anak-anak mahasiswa kampus dan sebagainya. Bahkan penjual apa dan sebagainya, majelis taklim, bahkan sampai dengan komunitas mobil, ada yang kemudian para pegawai negeri, para ASN, kemudian dari beberapa ketakmiran, pengurus masjid. Insya Allah kalau dari reportase teman-teman banyak yang seperti itu. Nah itu ternyata memang membangkitkan semangat kepedulian ya ketika ada kejadian-kejadian seperti ini. Dan tentunya ya kita membuka tetap semua peluang kerjasama, peluang sinergi, peluang kemudian untuk memberikan kontribusi terbaiknya baik itu dari sisi tenaga. Tapi tentunya kita juga akan memilah-milah, tidak kita menyesuaikan. Kita tidak mungkin melanggar protap yang disampaikan atau yang diberikan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini BPD di Semeru dan di Lumajang ya, yang memang saat ini menjadi penanggung jawab masa tanggap darurat di sana. Artinya
banyak hal, banyak juga tentunya resiko di lapangan yang perlu dipertimbangkan ketika teman-teman akan terjun langsung ke lapangan. Benar sekali. Ya jangan dibayangkan ketika kita sampai sana tidur nyaman, enak itu jangan ya. Tentunya kita pun mau makan aja masih mikir 2 kali mau makannya di mana, seperti apa. Kemudian kita ya kebayangkan ketika itu di pengungsian gitu kan. Dia mau ke belakang aja bingung ngantri gitu kan, mau makan juga nunggu dapur umumnya kelar, mau kemudian kita mau mandi juga semuanya sudah terbatas karena memang di situ menjadi apa namanya suasana yang apa ya, dalam hal ini suasana yang memang kita memposisikan diri juga ya, untuk betul, sama dengan penyintas gitu. Ya itulah nanti ketika alhamdulillah mudah-mudahan itu menjadi penyemangat untuk kita lebih banyak terus mengambil insight menjadi seorang relawan, bisa menjadi tenaga relawan di apa namanya di kebencanaan atau mungkin tempat-tempat yang lain. Jadi relawan tidak hanya sekedar waktu bencana ya. Relawan itu bisa jadi waktu kita bangun masjid itu kita relawannya juga bisa. Ketika kita juga mau mengadakan event sosial dimanapun, di daerah terpencil, daerah pelosok, kemudian daerah miskin atau mungkin daerah yang terdampak apa namanya sebuah kejadian-kejadian yang memang itu membutuhkan support banyak tenaga yang untuk membantu ya. Disitulah kita punya peran-peran khusus. Jadi tidak berpikir masalah kemudian hanya kebencanaan. Relawan itu sekali lagi bencana baru ada relawan bukan, tapi relawan tuh setiap saat setiap waktu harus ada. Ya seperti itu Mas. Jadi relawan itu menjadi tidak bisa dipisahkan dengan sebuah lembaga filantropi, NGO dan lingkup masyarakat, karena kerelawanan itu bisa dibangun atau bisa dibentuk dari lingkup terkecil. Kita bisa menjadi relawan keluarga, kita menjadi relawan di lingkup masjid, di RT, kemudian di RW, kemudian sampai tingkatan di setiap organisasi pasti ada relawan seperti itu ya. Masya Allah. Menarik sekali sahabat semuanya. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir, insya Allah di rumah pun insya Allah juga bisa untuk berkontribusi semaksimal mungkin begitu Pak ya. Terbaik mungkin, mengirimkan doanya, mengirimkan barangkali kalau misalkan diperlukan tenaganya ataupun barangkali donasi terbaiknya. Masya Allah, itu juga yang insya Allah sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita penyintas di bencana manapun itu, dan terutama yang saat ini memang masih terjadi ataupun memang baru terjadi adalah di Semeru, begitu ya Pak Bagas ya. Nah, tidak hanya di Semeru ya Mas. Ini beberapa saudara kita juga masih ada pendataan juga di NTT, ada juga di Nusa Penida. Ya mudah-mudahan Indonesia ini bebas dari bencana. Harapannya kita tidak dijauhkan semua kita dari bala dan musibah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi saat ini kita berikan, entah itu infak tenaga, infak barang, infak materi, itu menjadi salah satu wasilah kebaikan untuk kita dan menjadi wasilah bahwa supaya kita ini dijauhkan dari bala dan musibah dan bencana seperti itu. Ya kita berharap semuanya Indonesia menjadi negeri yang makmur, sentosa, jauh dari bencana. Dan ya tapi memang tidak bisa dipungkiri namanya alam. Iya benar sekali. Apalagi di Indonesia, Ring of Fire. Indonesia ini kan cincin api. Jadi yang memang ya setiap kita harus waspada, tapi insya Allah hanya bagaimana kita kemudian selalu berharap kepada Allah sama perlindungan seperti itu dari Allah. Itu saja. Masya Allah. Begitu. Terima kasih banyak Pak Bagas sudah menemukan waktunya untuk kita ngobrol santai-santai di hari ini. Sahabat kemudian juga yang sudah kemudian memantau sampai dengan saat ini, terima kasih banyak. Dan insya Allah obrolan kita di hari ini semoga juga mendapatkan keberkahan begitu Pak ya. Amin. Dan juga bisa untuk memberikan insight, memberikan informasi kepada sahabat kebetulan di sana untuk kita senantiasa berdoa, senantiasa untuk memaksimalkan potensi diri kita dan berkontribusi sesuai dengan apa yang saat ini kita bisa. Seperti itu ya Pak Bagas dan juga teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan pada kali ini. Sahabat kebetulan sudah nonton dari awal sampai dengan akhir. Terus ikuti insya Allah perkembangan dari
tim kita juga yang saat ini di Semeru dan sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk pantau terus media sosial Haji Jateng, terutama di program terbaru kita Pak Bagas. Ini program terbaru Amil Talks, gitu ya. Masya Allah. podcast ya saya ada aja dulu kecil-kecilan. Insyaallah kita di rencana ke depan akan mencoba untuk mengulas hal-hal yang terkait dengan keamilan, terkait dengan lembaga dunia filantropi dan juga mungkin kemanusiaan dan sebagainya, insyaallah di program Amil Talks ini. Dan sekian, terima kasih banyak sekali lagi Pak Bagas Siap. sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya beliau. Masya Allah, beliau super sibuk teman-teman semuanya, tapi alhamdulillah bisa menemukan waktunya. Dan terima kasih atas kehadirannya sekali lagi sahabat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan tadi obrolan kita ada yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semuanya, semoga bermaafkan. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.